Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya muliakan Ibunda Nyai Hajah Komariah beserta keluarganya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pemangku Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Nasiruddin, yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan mujahadah usianya. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Bapak Ustadz Abdul Maskur SPDI, yang kita hormati jajaran Dewan Asatidz wal Mudzabir yang tak henti-hentinya mengalirkan ilmunya kepada kita semua, agar kita semua menjadi manusia yang berbudi luhur. Langsung saja, saya di sini ingin membawakan teks pidato yang bertema ekonomi dan politik. Berbicara mengenai ekonomi dan politik adalah masalah yang kompleks yang tak kunjung selesai jika kita membahasnya berhari-hari. Namun hari ini saya ingin menjelaskan mengenai ekonomi dan politik yang kita mengerti. Ekonomi adalah mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Bahkan yang paling terkenal dalam prinsip ekonomi adalah mengeluarkan sekecil mungkin untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Namun perlu kita ketahui, di antaranya banyak rakyat di Indonesia, sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan, yaitu hak hilang sinar sang fajar di pagi hari. Bahkan membuat kita miris mendengarnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, seolah-olah memperpanjang jarak kesenjangan sosial terhadap kehidupan sendirinya, entah karena kurang empati atau terlalu egois dalam kehidupan pribadinya. Dengan kenaikan harga pokok dan lain sebagainya yang terus mencekik sendi kehidupan mereka, kita perlu ketahui, dunia politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Dalam segi politik akan membangun kebijakan dan mensejahterakan rakyat, membantu mereka yang kurang mampu. Dalam kebijakan anggaran negara dalam sebuah bangsa untuk membantu bergotong royong tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, dan gender adalah salah satu cita-cita bangsa kita. Para hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, politik didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Secara etimologi berasal dari kata polite, yang artinya untuk warga negara, dan berkembang menjadi politika atau politikos, yang artinya sesuatu dari untuk menggantikan warga negara. Pada kondisi saat ini masih banyak warga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan kebutuhan sehat pun ia sulit mendapatkannya, dan kebutuhan saat keadaan salah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai sesungguhnya manusia, kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama dan dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Dan kalian kami jadikan keturunan bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Para hadirin yang berbahagia, pada kondisi seperti inilah seharusnya politik berperan membantu mereka yang lemah dan memberantas kecurangan dan kesalahan. Yang paling terpenting dalam politik adalah kemanusiaan. Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Apabila kita dalam kehidupan bercukupan, seharusnya kita bijak untuk bersyukur. Belum tentu di luar sana orang yang berkecukupan seperti kita sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.